Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang logika fuzzy atau fuzzy logic system. Nah, di sini apa logika fuzzy? Logika fuzzy adalah sistem logika yang dirancang khusus untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal benar atau salah. Logika fuzzy memungkinkan kita untuk bekerja dengan nilai-nilai di antara keduanya. Nah, topik ini sangat relevan dengan perkembangan artificial intelligence modern, terutama dalam sistem pengambilan keputusan dan fuzzy set. Nah, sebelum kami mulai, perkenalkan tim presentasi kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ridho Nofrima. Yang kedua ada Gilang Laksana. Yang keempat ada Malik Aziz. Mohon maaf, yang berikutnya ada Malik Aziz dan terakhir ada Mas Torik. Kami akan menyampaikan materi ini secara bergantian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang logika fuzzy. Presentasi kami hari ini akan mencakup 8 topik utama. Yang pertama ada yang akan kita bahas perkenalan logika fuzzy, meliputi dari definisi, sejarah penemuan oleh Lutfi Azadeh pada tahun 1965, perbedaan dengan logika klasik dan keunggulan-keunggulannya. Yang kedua ada himpunan fuzzy. Di sini kita akan belajar tentang fungsi keanggotaan, jenis-jenisnya, notasi matematis, dan contoh klasifikasi suhu. Yang ketiga ada operasi himpunan fuzzy seperti union, interaction, complement, dan properti-properti. Nah, yang keempat ada sistem inferensi fuzzy yang mencakup proses fuzzifikasi, rule evaluation, dan diffusifikasi. Nah, yang kelima ada metode inferensi fuzzy yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto beserta perbandingannya. Berikutnya yang keenam ada aplikasi logika fuzzy dalam berbagai bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketujuh ada studi kasus konkret tentang sistem kontrol AC menggunakan logika fuzzy. Nah, dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kesimpulan yang merangkum ke seluruh materi beserta sesi tanya jawab. Next. Nah, mari kita lihat agenda presentasi kita secara lebih ringkas. Kita akan memulai dengan pengenalan logika fuzzy untuk memahami dasar-dasarnya, kemudian masuk ke himpunan fuzzy dan operasi-operasinya. Setelah memahami fundamental tersebut, kita akan membahas sistem inferensi fuzzy dan berbagai metode yang ada. Nah, akan dilanjutkan dengan aplikasi praktis di dunia nyata dan kita akan tutup dengan studi kasus serta kesimpulan. Presentasi ini dirancang mengalir dari konsep teoritis ke aplikasi praktis agar lebih mudah dipahami. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Malik. Kepada Mas Malik kita persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Yang pertama, pengenalan tentang logika fuzzy. Sekarang mari kita mulai dengan pengenalan logika fuzzy. Apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy adalah metode penalaran yang bekerja dengan nilai fuzzy atau samar, bukan prestasi. Berbeda dengan logika klasik, boolean yang hanya mengasal true atau false. Logika fuzzy memungkinkan nilainya antara 0 dan 1. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan
Profesor Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 di University of California, Berkeley. Pertemuan ini mempengaruhi cara kita memandang pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Perbedaan utama antara logika klasik. Logika klasik hanya dengan 0 atau 1, false atau true. Dengan logika fusi dapat bernilai 0, 0.3, 0.7, dan 1, dan nilai apapun di antaranya. Keunggulan logika fusi dapat menangani ketidakpastian dan ambiguitas. Terus ada lebih mendekati pemikiran manusia yang natural. Yang ketiga ada dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap. Terus mudah diimplementasikan dan dimodifikasi. Contoh sederhana, jika kita bertanya, apakah hari ini panas? Logika klasik hanya bisa menjawab ya atau tidak. Tapi logika fusi bisa menjawab agak panas atau sangat panas yang lebih natural dengan persepsi manusia. Terus di logika mengapa sih kita harus pakai logika fusi? Nah, itu ada mirip pemikiran manusia, terus lebih fleksibel dan adaptif, terus mudah diimplementasikan. Next slide, Mas. Ada himpunan fusi sets. Selanjutnya kita masuk ke konsep himpunan fusi atau fusi sets. Pada himpunan fusi, setiap elemen memiliki derajat keanggotaan yang dinyatakan dengan fungsi keanggotaan atau membership function. Nilai ini berkisar dari 0 sampai 1. Ada beberapa jenis fungsi keanggotaan yang umum digunakan. Yang pertama, segitiga atau triangular berbentuk segitiga. Terus ada trapesium, trapeziodal berbentuk trapesium. Terus Gaussian berbentuk kurva Bell. Terus ada sigmoid berbentuk kurva S. Notasi matematis. Jika A adalah himpunan fusi, maka setiap elemen X di mana fungsi keanggotaan A dalam kurung X, derajat keanggotaan X dalam A di mana 0 kurang sama dengan derajat keanggotaan A di dalam X kurang sama dengan 1. Contoh praktis spesifikasi suhu. Suhu 15 derajat Celcius sama tanda panah dingin, derajat keanggotaan sama dengan 1.0. Suhu di mana sejuk untuk derajat keanggotaan sama dengan 0.0. Terus ada suhu 20 derajat Celcius dingin, derajat keanggotaan 0,5, sejuk, derajat keanggotaan 0,5. Suhu 25 derajat Celcius sejuk, derajat keanggotaan sama dengan 1.0, panas dalam kurung derajat keanggotaan 0.0. Suhu 30 derajat Celcius sejuk, derajat keanggotaan 0,5, panas derajat keanggotaan 0,5. Terus ada suhu 35 derajat Celcius di mana panas, derajat keanggotaan 1.0, sejuk, derajat keanggotaan 0.0. Perhatikan bagaimana satu nilai suhu bisa memiliki keanggotaan di dua kategori sekaligus dengan derajat yang berbeda. Bisa di next, Mas. Operasi himpunan fusi. Seperti himpunan biasa, himpunan fusi juga memiliki operasi-operasi dasar seperti union, gabungan. Operator OR menggunakan fungsi maksimum, max, derajat keanggotaan A, union dari B dalam kurung X sama dengan max dalam kurung uni, derajat keanggotaan A dalam kurung X, derajat keanggotaan B dalam kurung X. Artinya kita ambil nilai keanggotaan yang lebih besar. Terus ada intersection atau irisan. Operator AND menggunakan fungsi minimum di mana derajat keanggotaan A intersection B dalam kurung X sama dengan min dalam kurung derajat keanggotaan X dalam kurung X dalam derajat keanggotaan A dalam kurung X,
derajat keanggotaan B dalam kurung X. Artinya kita ambil nilai keanggotaan yang lebih kecil. Terus ada komplement, operator not derajat keanggotaan A dalam kurung X sama dengan 1 dikurangi derajat keanggotaan A dalam kurung X. Artinya kita mengurangi 1 dengan nilai keanggotaan. Contoh, jika suhu 28 derajat Celcius memiliki keanggotaan sejuk sama dengan 0,7, keanggotaan panas memiliki sama dengan 0,3, maka sejuk or panas maksimum 0,7, 0,3 sama dengan 0,7. Sejuk N panas sama dengan minimum 0, dalam kurung 0,7, 0,3 sama dengan 0,3, atau not sejuk sama dengan 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Properti-properti ini memungkinkan kita melakukan rationing yang kompleks dengan logika fusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ririn. Baik, terima kasih Mas Malik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Torik. Kepada Mas Torik kita persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya menjelaskan tentang sistem informasi fazi ya. Inferensi fazi. Inference system merupakan kerangka kerja komputasi yang beroperasi berdasarkan teori himpunan fazi atau aturan if-then dan penalaran fazi. Di sini ada 3 tahap utama dalam sistem inferensi fazi, yaitu fazifikasi, lalu rule evolution, dan yang ketiga defusifikasi. Yang pertama ada fazifikasi. Pada tahap ini nilai Cripps atau nilai tegas diubah menjadi nilai fazi. Sebagai contohnya yang di bawah, jika suhu input sama dengan 28 Celcius, maka hasil fusifikasinya outputnya adalah hangat dengan derajat keanggotaan mu sama dengan 0,6 dan panas dengan derajat keanggotaan mu sama dengan 0,3. Ini berarti suhu 28 derajat Celcius lebih dekat ke kategori hangat tetapi masih sedikit panas. Lalu yang kedua ada rule evolution, yaitu menerapkan aturan fazi berbentuk if-then. Seperti yang di contohnya rulesnya, if suhu hangat, then kipas sedang. If suhu panas, then kipas cepat. Proses ini juga menentukan bagaimana kombinasi kondisi menghasilkan keputusan yang tertentu. Lalu defusifikasi. Defusifikasi adalah setelah semua dievaluasi, tahap selanjutnya adalah mengubah nilai fazi menjadi nilai Cripps yang nyata. Beberapa metodenya di sini ada Centroid atau COA, lalu ada bisector atau BOA, lalu dan mean of maximum. Contohnya hasil akhirnya adalah kecepatan kipas sebesar 65% outputnya. Lalu ada alur prosesnya. Alur proses dari sistem inversi fazi, yang pertama Cripps input, lalu ke fazification, lalu ke inference, lalu ke defusification hingga menghasilkan Cripps output. Selanjutnya, Mbak Ririn. Ya, di sini ada metode inferensi fazi, 3 metode. Yang pertama ada metode Mamdani. Pada metode ini output yang berupa himpunan fazi atau dan rule-nya adalah if-then linguistik. Lalu untuk agresi, Mamdani menggunakan operator maksimum atau penjumlahan atau max atau sum ya. Lalu sedangkan defusifikasi umumnya dilakukan dengan metode Centroid atau COA. Dan metode ini juga paling populer dan paling intuitif dan sangat cocok untuk sistem kontrol ya.
Lalu kedua ada metode Sugeno. Di metode kedua ini outputnya berupa nilai konstanta atau fungsi linear. Aturannya dinyatakan bentuk persamaan matematis. Misalnya di aturannya dibaca fx sama dengan p kali x tambah q kali y tambah r. Lalu di proses agresi dilakukan menggunakan wake average dan diversifikasi menggunakan wake sum. Keunggulannya adalah efisiensi komputasi cocok untuk adaptive dan learning system. Lalu yang ketiga ada Tsukamoto. Metode ini outputnya adalah berupa fungsi monoton, artinya nilai selalu naik dan turun secara teratur. Dan aturannya adalah if then. Pada metode ini juga fungsi keanggotaannya yang monoton dan proses agresi dilakukan dengan menggunakan alpha cut dan proses diversifikasinya dilakukan menggunakan wake average. Metode ini juga keunggulannya dalam hal konsistensi nilai output dan cocok digunakan untuk sistem yang memerlukan hasil yang stabil. Berikut di paling bawah itu ada perbandingan ya. Perbandingan metode. Kita lihat dari kompleksitas dulu. Kompleksitas metode Mamdani cenderung memiliki kompleksitas yang tertinggi karena melibatkan banyak proses fazi, dan sedangkan Sugeno itu relatif rendah karena efisien, dan Tsukamoto berada di tingkat yang sedang. Untuk kecepatan di Mamdani cenderung lebih lambat, dan Sugeno juga memiliki kecepatan paling tinggi karena perhitungannya juga sederhana. Dan Tsukamoto berada di antara keduanya, yang tengah-tengah. Lalu ada interpretasi. Yang pertama, Mamdani dianggap paling sangat intuisif karena hasilnya mudah dipahami secara linguistik. Sedangkan Sugeno itu kurang intuitif karena outputnya berupa nilai matematis. Dan Tsukamoto masih cukup intuisif karena bentuk tetap berhubungan dengan fungsi koordinat. Yang terakhir adalah dari segi penggunaan. Mamdani adalah metode yang paling umum dan yang sangat sering digunakan, dan Sugeno lebih sering diterapkan pada bidang kecerdasan buatan dan mesin learning, sementara Tsukamoto digunakan pada kasus-kasus yang membutuhkan hasil yang konsisten yang stabil. Ya, berikutnya di sini ada pengaplikasian logika fazi ya. Yang pertama ada di bidang industri. Di bidang industri logika fazi juga digunakan untuk pengaturan suhu dan tekanan sistem manufaktur otomatis, kontrol kecepatan motor, serta quality control produksi. Dan kemudian ada di peralatan rumah tangga ya, seperti mesin cuci, juga diterapkan dengan menggunakan fuzzy logic, dan juga ada kontrol suhu adaptif, rice cooker yang pintar, dan vacuum cleaner. Lalu ada otomotif. Di bidang otomotif, logika fuzzy juga digunakan dalam sistem pengereman atau ABS. Lalu ada di cruise control adaptif, dan ada juga di transmisi otomatis dan parking assist system di bidang kesehatan. Lalu di bidang kesehatan ada fuzzy digunakan juga untuk sistem diagnosis, lalu ada kontrol dosis ya, dan monitoring pasien ICU dan analisis citra medis. Selain itu juga di segi finansial, fuzzy juga digunakan untuk sistem credit scoring, lalu ada prediksi pasar ya, prediksi pasar saham, analisis resiko, dan deteksi penipuan. Dan yang terakhir ada di bidang artificial intelligence. Di sini juga logika fuzzy digunakan pada pengenalan pola, sistem pendukung keputusan, dan sistem pakar, pattern recognition ya. Dengan kata lain, logika fuzzy telah banyak diterapkan di berbagai bidang untuk meningkatkan efisien. Mungkin cukup sekian. Saya serahkan kembali ke Mbak Ririn.
Baik, terima kasih Mas Torik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gilang Laksana. Kepada Mas Gilang kita persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ririn selaku moderator. Nah, baik. Sekarang kita lihat ya contoh konkret penerapan logika fuzzy melalui studi kasus sistem kontrol AC. Nah, ini kita ada sampel 3 input. Input yang pertama ini terkait dengan suhu ruangan. Ada beberapa status ya. Ada dingin, sejuk, panas. Nah, untuk dingin ini kurang dari 20 derajat Celcius. Kemudian untuk yang sejuk ini 20 sampai 25 derajat Celcius. Dan untuk panas ini lebih dari 25 derajat Celcius. Dan selanjutnya ini input yang kedua terkait dengan kelembaban udara. Di sini ada beberapa status juga. Yang pertama terkait dengan rendah ya. Ini kurang dari 40%. Kemudian normal ya atau sedang ya ini 40 sampai 70%. Dan untuk yang tepatnya untuk yang tingginya ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga kemudian untuk fuzzy rules atau aturan fuzzy-nya ini ada kita berikan contoh juga beberapa. Yang pertama, if suhu dingin then fan lambat. Nah, kemudian if suhu sejuk and kelembaban rendah then fan lambat. Kemudian yang ketiga, ini if suhu sejuk and kelembaban sedang then fan sedang. Kemudian if suhu sejuk and kelembaban sedang then fan sedang. Kemudian if suhu panas and kelembaban sedang then fan cepat. Kemudian yang terakhir ini if suhu panas and kelembaban tinggi then fan cepat. Contoh perhitungan kondisi suhu sama dengan 20 derajat Celcius, kelembaban sama dengan 65%. Kemudian tahap fusifikasinya, yang pertama ini terkait dengan suhunya, masuk kategori sejuk dengan derajat 0,3. Kemudian kelembabannya masuk kategori sedang dengan derajat 0,6 dan tinggi dengan derajat 0,4. Nah, evaluasi rules-nya, gunakan operasi minimum untuk N. Rules 3, minimum dari 0,3 dan 0,6,3. Hasilkan fan sedang dengan derajat 0,3. Kemudian rules 6-nya, ini minimum dari 0,7 dan 0,4 sama dengan 0,6. Yang menghasilkan fan cepat di derajat 0,6. Dan yang kemudian rules ketujuhnya, ini minimum dari 0,7 dari 0,4 sama dengan 0,4, menghasilkan fan cepat dengan derajat 0,4. Nah, berikutnya ini tuh untuk tahap agregasinya, gunakan operasi maksimum, fan sedang, dan fan cepat. Nah, untuk fan sedangnya ini maksimum dari 0,3 dan 0,3 sama dengan 0,3. Kemudian untuk yang fan cepatnya ini maksimum dari 0,6
dan 0,6 sama dengan 0,6. Nah, kemudian difusifikasinya misalnya menggunakan metode COG, output sama dengan 75% kecepatan fan. Nah, dengan cara ini AC dapat menyesuaikan kecepatan fan secara smooth dan natural tentunya berdasarkan kondisi ruangan, menghasilkan kenyamanan yang tentunya lebih baik dibanding sistem on-off tradisional. Nah, kemudian selanjutnya ini masuk ke keunggulan dan keterbatasan. Setiap teknologi memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Mari kita evaluasi logika fusi secara objektif. Nah, keunggulan yang pertama saya akan coba jabarkan terkait dengan keunggulannya. Yang pertama, intuitif dan natural, menggunakan bahasa manusia seperti panas, dingin, cepat, lambat, mudah dipahami oleh non-programmer. Kemudian rules yang sudah dibuat dan dimodifikasi. Yang kedua, fleksibilitas, dapat menangani data yang tidak presisi, bekerja dengan informasi yang tidak lengkap, mudah ditambah rules baru. Seperti itu. Yang ketiga, ini robust atau tangguh, tahan terhadap noise, performa tetap baik dengan data yang kurang akurat, kemudian tidak memerlukan model matematis yang rumit. Nah, yang keempat, ini tentunya efektif untuk sistem kompleks, dapat menangani sistem non-linear, cocok untuk sistem yang sulit dimodelkan secara matematis. Ya, seperti itu untuk keunggulan dari logika fuzzy-nya. Nah, selanjutnya terkait dengan keterbatasan dari logika fuzzy, saya akan coba jabarkan. Yang pertama, subjektivitasnya. Jadi membership function bisa subjektif dan bergantung pada expertise desainer. Kemudian yang kedua, ini tentunya kurang presisi ya, jadi tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan akurasi tinggi. Nah, jadi output bisa bervariasi tergantung dengan desainnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini kompleksitas rules. Jadi jumlah rules bisa sangat banyak untuk sistem kompleks dengan n input dan m membership function, bisa ada m pangkat n rules, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini sulit dioptimasi, jadi tuning parameter memerlukan waktu dan tidak ada metode standar untuk optimasi. Nah, yang kelima, ini black box, sulit dijelaskan secara matematis mengapa sistem membuat keputusan tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk kesimpulannya. Jadi logika fuzzy ini sebenarnya sangat powerful ya untuk sistem yang menangani ketidakpastian dan ketidakpresisian. Namun perlu dipilih dengan bijak sesuai kebutuhan sistem atau aplikasinya. Ya, dari saya itu saja. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Gilang. Berikutnya akan kita lanjutkan untuk demo Google Colab-nya oleh Mas Malik. Untuk Mas Malik kita persilakan. Baik, Mbak Ririn, terima kasih. Izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, kelihatan Mas. Oke, yang pertama kita akan import per librarian terlebih dahulu. Kita akan bikin di Google Colab yang baru.
Oke. Yang paling penting di sini kita akan import library utama untuk logika fuzzy ya di Python, yaitu ini SkyFuzzy. Dan juga kita akan import control, itu modul yang digunakan untuk membuat variabel fuzzy, aturan fuzzy, dan sistem dan simulasi sistem fuzzy. Ini adalah definisi dari definisi variabel fuzzy ya untuk input dan output. Di sini ada apa aja, di jenis inputnya adalah suhu dengan rentang 20 sampai 30 derajat Celcius, itu suhu ruangan. Terus ada kelembaban di 70 sampai 99%, itu kelembaban. Di tegangan juga ada di 3 sampai 7,4 volt. Ini adalah fungsi keanggotaan dari membership function, di mana kita menggunakan fungsi wait. Ini adalah fungsi keanggotaan atau membership function, di mana kita menggunakan fungsi segitiga atau trim F. Misal suhu dingin, berarti nilai suhu 20 sampai 25 derajat dianggap dingin secara bertahap. Begitu pula dengan suhu, kelembaban, dan tegangan yang akan saya artinya, semakin tinggi suhu dan kelembapan, maka sistem akan menaikkan tegangan, mungkin untuk menyalakan kipas atau pendingin lebih cepat, seperti itu. Kita akan membuat aturan fuzzy atau fuzzy rules. Nah, contoh logikanya adalah rule 1, jika suhu dingin dan kelembapan rendah, maka tegangan rendah. Sistem tidak perlu banyak pendinginan. Dan di rules 3, jika suhu panas dan kelembapan tinggi, maka tegangan tinggi, kipas pendingin menyala lebih kuat. Kita akan membentuk sistem kontrol fuzzy. Pada sistem kontrol fuzzy, kontrol sistem adalah kumpulan aturan fuzzy, sedangkan kontrol sistem simulation digunakan untuk menjalankan simulasi dengan input nyala, misalnya suhu 28 derajat Celcius dan kelembapan 88%. Kemudian kita akan simulasi output ya.
Nah, ini adalah hasil simulasi Fuji Mamdani, di mana suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 79 derajat Celcius, maka tegangan output adalah 3,59 volt. Sedangkan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan 88%, maka tegangan output 4,9 volt. Sedangkan di suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 81%, kelembapan ketegangan output sama dengan 4,92 volt. Sedangkan di suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 83%, maka tegangan outputnya adalah 4,93 volt. Di suhu 33 derajat Celcius, di kelembapan 93%, maka tegangan outputnya sama dengan 6,33 volt. Seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Mbak Ririn. Terima kasih, Mbak Ririn. Terima kasih Mas Malik. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.